Halo teman-teman semua, pagi ini saya Cincin Vincent akan berbagi mengenai karantina ikan hias air tawar. Kebetulan belum lama ini, sekitar 2 minggu lalu, saya beli ikan koki mutiara. Dan di tengah proses karantina, ikan-ikan ini mengalami beberapa masalah, yaitu white spot dan kutu jarum. Biasanya orang melakukan karantina hanya untuk ikan-ikan yang sakit. Malah kadang-kadang tidak dikarantina juga ikan yang sakit itu. Diobati langsung di akuarium atau di kolam yang ada. Jadi obatnya bakal langsung berpengaruh terhadap ikan-ikan yang sakit maupun ikan-ikan yang sehat. Ini parah. Kenapa? Pendekatan saya selalu menganalogikan kehidupan ikan dengan kehidupan manusia. Kalau kita sebagai manusia sehat juga disuruh minum obat karena ada teman atau saudara yang lagi sakit, kira-kira bagaimana? Bahaya nggak sih orang sehat minum obat? Kalau kita berobat ke dokter, terus waktu dokter mau tulis resep, biasanya suka ditanya, ada alergi ini, alergi itu? Maksudnya apa? Maksudnya obat-obatan itu juga punya efek samping. Selain cuman mengobati penyakit, bisa jantung berdebar, mual-mual, ngantuk, sedikit hilang konsentrasi, pusing-pusing, dan lain-lainnya deh. Beda-beda sih efeknya. Kalau kita manusia kena efek pusing-pusing, bisa ngomong. Yang lain jadi tahu. Kalau ikan, boro-boro ngomong kasih tahu. Bisa aja dia pusing-pusing kepala. Berenangnya jadi sembarangan. Nabrak sini, nabrak sana. Atau mules-mules. Atau konstipasi. Kalau konstipasi ini kan ujung-ujungnya malah bisa mengarah ke dropsy. Selain ikan sehat bisa kena efek, ada bahaya lainnya juga. Apa ya? Bisa berpengaruh ke tanaman akuatik kita dan bakteri baik di media biologis filtrasi kita. Padahal kita kumpulkan bakteri-bakteri tersebut perlu waktu yang sangat lama. Ini kan artinya sama aja kita menghancurkan sendiri kehidupan simbiosis mutualisme di akuarium atau kolam yang sudah kita buat. Hanya gara-gara tidak lakukan karantina. Kalau belum tahu sih nggak apa-apa ya, kan kita sama-sama belajar. Dengan belajar kita jadi tahu. Yang parah kalau kita rada malas, jangan deh. Usahakan lakukan karantina biar hasilnya maksimal. Nanti kita juga kok yang senang dengan hasilnya. Nah, jadi karantina itu sangat penting. Cuma yang perlu diingat, karantina bukan hanya untuk ikan sakit, tapi juga wajib kita lakukan pada ikan-ikan yang baru kita beli. Harus kita karantina dulu sebelum dimasukkan ke akuarium atau kolam kita yang sudah ada ikannya. Jadi jangan langsung dimasukkan. Kita tidak tahu apakah ikan-ikan baru ini membawa sesuatu dari tempat asalnya. Ya syukur-syukur kalau mereka semua sehat-sehat aja atau tidak ada bibit penyakit maupun parasit yang menempel di tubuh mereka. Kalau ada, kan bahaya buat ikan-ikan kita yang sudah ada sebelumnya. Oke, jadi dalam masa karantina ini ada 4 titik kritis yang harus bisa kita lalui. Semuanya berhubungan. Jadi kalau titik pertama kurang benar, titik kedua dan seterusnya akan kena efeknya. Semua titik ini sebenarnya simple. Cuma entah kenapa orang masih saja suka agak meremehkan. Titik pertama ada di hari pertama. Sederhana, ikan hanya diharapkan bisa melewati hari ini saja agar bisa tetap hidup sampai seminggu karantina. Kalau caranya kurang benar, besok juga si ikan sudah mati atau langsung jatuh sakit. Sesimpel itu. Tapi seheboh itu akibatnya. Iya benar.
Apa saja sih yang harus dilakukan di hari pertama? Pertama kali jelas cuma aklimasi. Cuma masalahnya orang suka salah waktu aklimasi. Ada yang cuma samain suhu. Ikan diambangkan beberapa lama terus dilepas. Ini cuma aklimasi suhu. Sedangkan parameter air langsung berbeda jauh. Ini bisa bikin si ikan umurnya cuma 3 hari. Sejak kita lepas di hari pertama. Jadi selain aklimasi suhu, aklimasi terhadap parameter air juga harus dilakukan. Di video saya sebelumnya ada cara aklimasi yang paling aman, bisa ditonton di situ. Caranya pakai drop acclimation. Kalau itu agak repot, bisa lakukan cara berikut. Yang penting pengertiannya dapat. Tahu apa sih proses aklimasi itu sebenarnya? Oke, sekarang kita siapkan wadahnya. Ukurannya sesuaikan dengan size ikan ya. Belum perlu wadah yang besar-besar di hari pertama sih. Karena air yang kita tambahkan agar si ikan bisa penyesuaian maksimum hanya 1:1 dulu untuk beberapa jam. Jadi waktu kita beli ikan, kan airnya biasanya sedikit, cuma seisi plastiknya saja. Jadi kalau kita tambahin airnya, juga belum bisa banyak-banyak. Karena paling banyak cuma sejumlah isi air di plastik tadi. Dengan cara begini, si ikan nggak langsung dipaksa penyesuaian dengan air baru. Karena masih ada air lamanya. Dengan jumlah perbandingan cukup besar. Yang terpenting justru segera kasih aerator. Biar si ikan yang pastinya selama perjalanan kekurangan oksigen, napas nggak teratur. Saat ini bisa bernapas normal kembali. Dan dapat oksigen cukup banyak. Ini otomatis akan menekan tingkat stres mereka. Mereka mungkin jadi lebih santai. Bisa istirahat sambil bernapas yang benar. Biarin aja kalau ada ikan yang lemes. Itu normal. Karena pasti kelelahan selama perjalanan kan. Energinya terkuras. Karena mungkin juga kena guncang sana, guncang sini. Kalau satu plastik isinya banyak, juga banyak kejadian saling tubruk sama teman-temannya di plastik kan. Nanti tiap 30 menit tambahkan lagi airnya 50%. Sampai hari pertama ini wadah karantina sudah full air. Dengan support aerator. Yang penting air tambahannya bukan air pump yang baru. Paling tidak air yang sudah deklorinisasi. Atau sudah diendapkan 1 malam. Udah. Hari pertama cuma itu aja. Jangan lakukan hal-hal lain. Jangan terburu-buru menambahkan air agar menjadi full. Full ini juga mesti dilihat ya. Kalau wadahnya agak tinggi, malah potensial sih kan nanti lompat. Kurangi sedikit dari full. Atau ditutup atasnya. Terkadang ada yang gak sabar. Karena mungkin begitu tahu hari pertama cuma begitu. Lalu lihat ada ikan yang lemes, langsung kasih obat. Sudah dibilang tadi bahwa kalau ikannya lemes itu normal. Sekarang pun mereka juga lagi penyesuaian. Jadi agak lemes sedikit nggak masalah. Pokoknya hari pertama cuma begitu. Bakal jadi masalah kalau kamu nggak tahan. Lalu mikir yang enggak. Dan melakukan hal-hal yang di luar cara tadi. Misal, kepikiran ikannya lemes. Kesian, kecapean, energinya terkuras. Jadi perlu dikasih makan. Wah, ini fatal. Ini adalah titik kritis kedua sebenarnya. Yang harus kita lewati di hari kedua. Makanya tadi dikatakan titik-titik ini berhubungan. Kita masuk titik kritis yang kedua. Yaitu di hari kedua. Nah, di hari kedua ini, kalian baru boleh kasih makan ikannya. Pertanyaannya, kenapa di hari pertama tidak boleh dikasih makan? Apa harus 24 jam penuh puasanya? Begini, di hari pertama itu, ikan sedang berusaha adaptasi dengan kondisi lingkungannya yang baru. Adaptasi suhu,
adaptasi parameter air. Di lingkungannya yang serba baru ini, ikan sebenarnya sangat cemas. Kalau manusia cemas, mungkin keringetan. Kalau ikan, sama aja. Cuma bentuknya lendir. Jadi tingkat amonia di air langsung bertambah. Ikan biasanya masih ketakutan. Saling ngumpet di sudut. Berusaha menjauh dari jangkauan manusia. Waktu dikasih makan, ikan yang takut kebanyakan tetap bersembunyi. Jadi makanan sia-sia, tidak termakan. Dan ini kontribusi lagi jadi amonia. Belum lagi kemungkinan makanan yang biasa diberikan di tempat sebelumnya berbeda dengan yang kita kasih. Ikan biasanya curiga. Malah belum tahu kalau dia lagi dikasih makan. Jadi kemungkinan yang pertama jelas, makanan tidak termakan. Dan kualitas air jadi jelek, makin banyak amonia, makin bahaya buat si ikan. Oke, sekarang kalau makanannya dimakan, ini lebih parah lagi. Kenapa? Tidak dimakan bahaya, dimakan malah bahaya juga. Itu sebabnya sebaiknya jangan dikasih makan di hari pertama. Kenapa sih kalau dimakan bahaya? Nah, di antara fungsi-fungsi organ tubuh pada makhluk hidup, ya, fungsi-fungsi yang paling sensitif dan paling reaktif adalah fungsi sekresi atau pembuangan dan fungsi digestif atau pencernaan, terutama pada saat tingkat stres tinggi. Kalau pada manusia itu, kalau lagi stres, fungsi sekresinya kacau, dia jadi sering keringetan, sering buang air kecil. Kalau fungsi pencernaannya kacau, jadi berasa mual-mual atau mules-mules. Nah, ini sama dengan kondisi si ikan. Bila ada makanan masuk dalam keadaan fungsi pencernaan sedang kacau, maka makanan yang dicerna juga tidak akan benar. Kalau manusia biasanya dikasih obat dulu. Obat buat atasi kembung, kata dokter, biar nggak mual-mual. Diminum sebelum makan. Jadi begitu makan udah aman. Kalau ikan, sistem pencernaannya lagi kacau. Belum diobati udah masuk makanan. Pendek kata, yang sedang terjadi adalah penyesuaian di dua tempat. Yaitu penyesuaian pada parameter air dan penyesuaian parameter organ tubuh. Kalau tetap ada makanan masuk, lalu bagaimana? Kalau penyesuaian di dalam berhasil, si ikan baik-baik aja. Tapi penyesuaian parameter dalam biasanya justru lebih lama waktunya. Maka sebaiknya 24 jam kalau mau kasih makan. Si ikan bisa kram perut dan biasanya berakibat fatal. Jadi sebaiknya dipuasakan. Puasa di hari pertama ini justru sangat berguna. Karena dari puasa ini, organ dalam tubuh justru akan melakukan detoksifikasi. Organ bagian dalam dibersihkan. Nah, di mana titik kritisnya yang harus kita lalui di hari kedua? Yaitu hanya kasih makan hari ini sekali saja. Sebenarnya mudah sekali, bukan? Cuma jadi sulit. Hanya karena kita sebagai manusia, entah kenapa, demen sekali kasih makan ikan. Nggak tahu apakah kasih makan ikan sehari cuma sekali ini bakal jadi langkah sulit atau tidak buat kalian. Titik kritis ketiga adalah titik kritis paling merepotkan. Kenapa? Karena biasanya problem fisik baru mulai kelihatan. Itch atau white spot. Dan kutu parasit baru mulai kelihatan mata. WS di hari pertama sebenarnya langsung terbangun. Cuma belum bisa kelihatan oleh mata. WS baru terlihat oleh mata bila mencapai ukuran 0,4 mm. Dan ini terjadi di hari ketiga dan 4. Hari kelima biasanya akan kelihatan jauh lebih banyak, terutama di sirip-sirip dan ekor. Sedangkan kutu parasit, baik kutu bulat atau argulus maupun kutu jarum,
Sebenarnya di hari pertama juga sudah mulai kelihatan kalau memang ada kutu di tubuh si ikan. Biasanya ditandai dengan tanda titik merah kalau kutu bulat atau orgulus. Itu sebenarnya tanda dari bekas gigitan kutu. Kalau kutu jangkar, itu tanda dia sedang menancap di area tersebut. Cuma orang suka saru. Karena ikan yang stres dan kena amonia tinggi, beberapa bagian tubuhnya juga ada tanda-tanda kemerahan begitu. Jadi masih belum yakin itu adalah kutu. Luka kutu makin hari akan membesar. Jadi bisa dibedakan dengan bercak merah karena amonia. Apakah white spot dan kutu parasit ini selalu terjadi pada saat karantina? Kalau white spot 90% bisa terjadi. Kalau kutu parasit 90% hanya terjadi pada ikan mas koki. Nah, itu sebabnya kenapa perlu karantina. Dan jangan cuma sebentar, minimal 1 minggu. Kalau ketemu hal-hal tadi di atas, perpanjang masa karantinanya sampai ikannya benar-benar sehat. Jadi, titik kritis ketiga ini terjadi bila kalian menemui masalah tadi. White spot dan atau kutu parasit. Karena harus dilakukan tindakan pengobatan. Kalau pada ikan gapi dan tetra, bila aklimasi di hari pertama tidak benar, malah langsung kena titik kritis ketiga ini. Karena mereka paling sensitif dengan perubahan parameter air. Efeknya langsung kelihatan di hari kedua, yaitu muncul fin rot. Oke, kita masuk ke titik kritis keempat, yaitu perlakuan selama karantina. Selama karantina, wajib menggunakan aerator. Wajib menyingkirkan filter. Wajib mengganti air setengahnya tiap hari. Sebelum ganti air setengah, wajib kasih makan. Waktu ganti air, wajib buang makanan yang tidak dimakan. Kalau ada pengobatan seperti menemui fin rot, white spot, kutu parasit, atau fungus, wajib ulang pengobatan setelah ganti air. Wajib gunakan heater selama pengobatan. Set heater di angka 31. Letakkan air stone tepat di bawah ujung heater yang ada elemen pemanasnya. Bukan di pangkal yang ada kabelnya ya. Gunanya agar panas yang dihasilkan dapat didistribusikan merata sampai ke semua area wadah karantina. Dan suhu 31 yang dihasilkan heater biasanya akan tereduksi. Paling tidak kita bisa jaga suhu mencapai 30 hingga ke area pinggir. Kenapa pakai heater? Beberapa di antara kita mungkin saja tinggal di negara tropis. Misalnya saya di Indonesia. Suhunya saja fluktuasi sekitar 30-an juga. Pertama, karena white spot tidak tahan terus-menerus di suhu 30 ke atas. Tapi jangan set suhu biar airnya 30 ke atas. Ikan-ikan kecil seperti gapi dan tetra juga nggak tahan di suhu 30 ke atas. Nanti malah mati ikannya. Kalau cupang dewasa bisa tahan di 32. Ikan koki dewasa bisa tahan di 33. Tapi di angka 30, asal continue juga sudah bagus. Kedua, walaupun tinggal di area tropis, perbedaan suhu waktu malam dan siang hari, kalau tidak pakai heater, maka tidak bisa jaga suhu stabil di 30. Ikan kalau lagi sakit, lalu masih harus penyesuaian suhu tiap hari, akan sulit sembuhnya. Jadi kita eliminir hal-hal lainnya. Bantu dia mempermudah perjuangannya biar cepat sembuh. Ketiga, suhu yang hangat selalu mempercepat metabolisme. Ini artinya obat lebih cepat diserap dan lebih cepat diproses oleh tubuh. Kalau suhunya dingin, metabolisme juga berjalan lambat. Kita yang mengobati biasanya nggak sabar dan pingin ikannya cepat sembuh.
Jadi wajib bantu si ikan kalau mau ikannya cepat sembuh. Sampai kapan langkah di titik kritis 4 ini dilakukan? Sampai ikannya sembuh dan bisa masuk akuarium utama atau kolam kita. Oke, simple kan sebenarnya? Lalu gimana pengobatannya? Ya, pengobatan kan tinggal berikan obat yang sesuai dengan masalahnya. Kalau Vinrod berarti bakterial. Kasih obatnya yang mengandung akriflavin, biasanya berwarna kuning. Kalau white spot ya berarti parasitikal. Kasih obatnya yang mengandung methylene blue. Kalau kutu parasit juga berarti parasitikal. Tapi nggak bakal mempan dengan methylene blue. Jadi kasihnya dilok, dimilin, abate. Kalau fungus, ya kasih obatnya yang khusus fungus. Cuma perlu diingat ya, kalau parasitikel seperti white spot dan kutu parasit juga wajib harus kasih akriflavin. Karena luka bekas gigitan parasit potensial banget bisa kena infeksi bakteri. Sedangkan kalau bakterial seperti Vinrod tidak perlu kasih methylene blue. Kalau fungus lain sendiri, cukup kasih yang urusan fungus aja. Lalu garam ikan, apa nggak perlu pakai? Ada juga yang tanya mungkin, kalau daun ketapang atau Indian almond leaf, garam ikan ini hanya buat kondisi benar-benar darurat. Obat kehabisan, atau baru besok beli. Ya sementara boleh pakai garam ikan, karena bisa bantu kurangi bakteri penyakit, atau mengurangi aktivitas white spot. Tapi kalau kutu parasit dan fungus, sama sekali tidak berpengaruh. Kalau daun ketapang tidak bisa mengobati karena memang bukan obat. Tapi efek dari daun ketapang ini bisa bantu menaikkan stamina si ikan. Jadi si ikan lebih punya daya tahan buat berjuang menghadapi penyakitnya. Proses kerjanya sama dengan vitamin ikan. Jadi yang susah dapat daun ketapang bisa pakai vitamin ikan. Vitamin ikan ini cara pakainya dicampur di makanan ya. Biasanya ikan sakit susah dan nggak mau makan. Jadi bisa dikasih pas malam hari. Vitamin itu bekerja paling baik di malam hari saat ikan tidur dan dalam keadaan gelap. Penyerapan akan maksimal. Oke, saya rasa cukup sekian sharing saya. Walau tadinya cuma sekedar topik karantina, jadi melebar ke pengobatan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kalian yang memerlukannya. Salam hangat dari saya, Cincin Vincent. Sampai jumpa.